Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumpeng Putri. Saya dari Universitas Wiraraja Sumeneb Madura. Saya dari Fakultas Hukum semester 5 NPM 71841138. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Hukum Pariwisata. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dunia pariwisata. Jadi dunia pariwisata dan bisnisnya itu merupakan sektor di bidang jasa yang menarik dalam artian memiliki ketertarikan tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam dunia pariwisata itu tersendiri dan bisnisnya ini melibatkan perusahaan dan bidang industri besar maupun kecil. Kegiatan bisnis usaha itu tersendiri melibatkan banyak disiplin ilmu dalam penerapannya. Jadi dunia pariwisata tidak jauh dari hukum atau peraturan yang ada. Hukum atau peraturan yang ada ini berisikan tentang norma dan sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan ketertiban antara masyarakat atau kenyamanan di antara masyarakat di lingkungan sekitar dunia pariwisata tersebut. Sanksi yang ada di sini bisa berupa tindak pidana, ganti rugi, bisa pula tindakan. Jadi di sini saya akan membahas tentang permasalahan wisata yang ada. Pertama-tama saya akan membahas situasi lingkungan kita itu seperti apa. Yang pertama merupakan lingkungan kita itu menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata. Ada beberapa faktor yang mendasari pengembangan model kompetensi manusia pariwisata. Yang pertama adalah lingkungan politiknya, kemudian keamanan yang potensial dan kondusif, ada pula perekonomian yang relatif stabil, kemudian yang paling penting adalah letak geografis itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang situasi organisasi yang bagaimana yang menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. Ada beberapa hal yang mempengaruhi situasi organisasi yang akan menentukan dan menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata. Dalam hal keuangan yang terbatas dan kurang memadai. Kemudian ada juga manajerial yang demokratis, adanya keterbukaan, kemudian akrab, kemudian serta budaya organisasi yang menunjang. Jadi ada pula dukungan dari masyarakat sekitar yang sama-sama ingin mengelola objek yang bisa dijadikan pariwisata di sekitar lingkungannya. Kemudian yang terakhir saya akan membahas bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut. Jadi di sini kita berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia itu tersebut atau SDM ya. Di sini kita mencari sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang pariwisata pastinya. Kemudian sikap dan kepribadian itu sendiri, kemudian kemampuan manajerial. Ini sangatlah penting karena kemampuan manajerial dalam pengelolaan dan pengolahan lingkungan wisata itu sangat diperlukan. Kemudian ada model kompetensi manusia pariwisata di dalamnya. Poin di atas menjelaskan bagaimana pelaku pengelolaan objek wisata yang berasal atau bersumber dari masyarakat. Jadi bagaimanapun juga kita harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, adanya keinginan masyarakat untuk sama-sama menjaga sesuatu yang sudah dimiliki dan mengelola menjadi pusat pariwisata. Dan kemudian adanya yang paling penting adalah kerjasama antar masyarakat, kemudian pentingnya manajerial
dalam pengelolaan objek yang akan dijadikan wisata tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya mohon maaf sebelumnya.